Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madi Story, senang sekali kami bisa hadir dan berjumpa kembali dengan Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyajikan kisah-kisah inspiratif yang menarik untuk kalian tonton. Seperti kisah berikut ini yang berjudul Riba termasuk dosa besar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, umat muslim wajib menjauhinya. Bisa terlepas dari hutang, apalagi riba tentunya membuat hidup kita lebih tenang dan berkah. Seperti yang dialami oleh Sabtuari Sugiharto, seorang pengusaha asal Yogyakarta. Dia pernah berjaya namun jatuh karena terlilit utang riba. Jumlah utangnya kala itu mencapai 2,1 miliar rupiah yang berkat pertolongan Allah bisa dilunasi dalam hitungan bulan. Kisah si pengusaha bisa terbebas dari utang riba bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Buat kamu yang sedang dalam kondisi berutang, jangan putus asa. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuk hambanya, asal usaha itu dilakukan dengan cara yang diridhoinya. Bisnis sukses selalu tergiur riba sejak kuliah. Sabtuari berusaha hidup mandiri dengan bisnis kecil-kecilan. Dia bercerita di kanal YouTube Cinta Quran TV, dikutip dari Hops.id grup Muslimah. Hingga bisnis terakhirnya yaitu cetak merchandise cukup berhasil. Dia membuka cabang dengan mengontrak di sebuah ruko. Lalu, karena terdesak kebutuhan, pemilik ruko menawarkan ruko seharga 650 juta rupiah. Awalnya Sabtuari tidak tertarik karena tidak punya dana. Itulah awal mula dia terlibat utang riba. Jadi pemilik ruko itu bilang, "Mas, gampang kalau nggak punya duit, saya punya teman di bank, bisa selesai cicilan selama 15 tahun tiap bulan store. Saya mulai aja tanda tangan. Tak tahu hukum riba, tak paham riba," katanya dalam kanal YouTube. Bukannya sukses, musibah justru datang silih berganti setelah membeli ruko. Ia mulai mengalami cobaan. Bordir komputer rusak, sering rusak. Padahal saya merasa bisnis saya halal kok, kayak enggak berkah ya, pikirnya. Lalu, orang kepercayaannya melarikan uang puluhan juta miliknya. Terus 3 lantai ruko usaha dibobol maling, 12 komputer hilang, laptop, kamera digital ludeslah. Terus terjadi kebakaran di tempat usahanya itu, ujarnya. Anehnya, usaha Sabtuari di tempat lain baik-baik saja. Kemudian dia mengambil leasing mobil. Kejadian nahas kembali menimpa. Kala ini berkaitan dengan mobil. Dia pernah terjatuh ke jurang sedalam 5 meter. Mobilnya juga pernah dibobol maling. Di dalamnya ada iPad yang masih dicicil dengan kartu kredit. Kejadian tidak mengenakan juga menimpa istrinya. Sejak kejadian itu, mobil dibobol maling dan dia dihajar orang. Mulai terasa gelisah. Puncaknya saat istri saya berangkat ngaji pakai motor leasingan, Honda Scoopy. Dia ditabrak orang, kakinya retak sehingga dia pakai krek selama 3 bulan. Ini beruntun kejadiannya. Saya nggak ketemu sumber kesialan saya, musibah satu dengan lainnya. Membuat saya nggak tenang, jelasnya. Dia juga pernah kehilangan uang 350 juta rupiah dalam semalam karena trading emas. Apesnya, uangnya hilang itu 90%-nya dari utang. Ingin lepas dari utang dan riba, rentetan musibah belum membuat Sabtuari sadar dan berhijrah. Hingga pada 2014 ada seminar tentang utang dan riba yang diisi Ustadz Samsul Arifin. Saya datang ke sana mikir, apa sih pinjem uang di bank itu dosa? Yang dosa itu kan rentenir. Kalau saya kan nggak riba, ngeyel saya.
Saya bukan pelaku riba, kata dia kala itu. Lalu suatu waktu dia bertemu seorang teman pengusaha dan bertanya apa dia sudah membaca surah Al-Baqarah ayat 278-279. Ayat ini mengandung perintah Allah agar meninggalkan riba. Teman pengusaha itu menyinggung fatwa MUI soal riba. Perasaan dan pikiran Sabtuari menjadi gelisah. Dia makin gelisah ketika membaca kulwit dari Ustadz Samsul Arifin seputar riba lengkap dengan ayat Al-Quran dan hadis. Hingga dia tersadar, jangan-jangan kesialan yang dialaminya karena riba. Dia tersentil dengan 2 ayat Al-Baqarah dan hadis Nabi yang mengajak jauhi 7 perkara, salah satunya riba. Akhirnya saya tekadkan mau punya usaha nol riba. Saya bilang istri, alhamdulillah mendukung. Cuma saya bilang, semua yang aset kita punya jual untuk bayar utang saya. Waktu itu utang saya 13 titik. Total 2,1 miliar, baik yang ada riba atau tidak, ujarnya. Dia bertekad ingin bersih dari riba dan melunasi semua utangnya. Dalam prosesnya, Sabtuari ngaku banyak keajaiban datang kepadanya. Pertama, setelah hijrah istrinya hamil, momen yang ditunggu selama 5 tahun pernikahan. Kemudian dia memohon kepada Allah agar lancar tekadnya lepas dari riba, dan bernazar ingin lepas dari riba dan utang sebelum anaknya lahir. Allah memberi pertolongan. 3 hari sebelum lahiran istrinya, Sabtuari berhasil menutup semua utang dan lepas dari riba. Saat ketemu atau lahiran anak saya gendong, saya bilang ke dia, ayahmu ini seperti engkau, terlahir kembali di dunia seperti engkau, kata dia. Amalan lepas dari riba, dia membagikan pengalamannya dan tekadnya untuk terbebas dari riba. Perbanyak sholat taubat 2 rakaat kapanpun, doanya dimudahkan selesaikan utang. Kedua, bercita-citalah sampai mentok. Lunas hutang, kata dia. Lalu dia juga mengingat dosa kepada orang di sekitarnya dan meminta maaf dari mereka. Kalau yang disakiti telah tiada, maka sedekahlah atas nama almarhum atau almarhumah. Cuci dosamu dengan sedekah atau wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal. Keajaiban dengan sedekah, sholat 5 waktu tepat waktu bersama suami istri, baca Al-Quran, ibadah sunnah dilakukan, sedekah ajaib, kasih makan sebungkus nasi untuk orang yang gak mampu dan minta doa ke mereka. Sekali waktu, selipkan uang ke mereka, minta doakan lagi agar hajat dikabulkan Allah. Kekuatan sedekah dan doa orang lain, doa kita bisa tembus ke langit.